Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kedua kali ini, kalian dan ibu akan ngebahas tentang bentuk dan jenis kelompok kepentingan di masyarakat. Sebelumnya, di pertemuan sebelumnya itu, kalian pasti udah paham apa itu kelompok sosial, bagaimana suatu kelompok bisa dikatakan kelompok sosial, syaratnya apa, ciri-cirinya apa, dan karakteristiknya itu bagaimana. Nah, di subbab ini kalian akan mengetahui secara real atau secara nyata apa itu kelompok sosial dan jenisnya itu seperti apa sih di masyarakat. Tapi yang jelas adalah di sosiologi ini ada beberapa ahli yang mengklasifikasi kelompok sosial. Jadi ada beberapa ahli yang menyatakan bahwa kelompok sosial itu seperti ini. Ada ahli juga yang berbeda pendapat dan lain sebagainya. Oke, yang pertama ada klasifikasi menurut Emile Durkheim. Emile Durkheim ini, dia ngebagi masyarakat itu dilihat dari rasa solidaritasnya. Makanya disebut solidaritas mekanik dan solidaritas organik. Nah, kemudian kalian bisa baca sendiri. Cuman ibu pengen lebih singkatnya. Kalau solidaritas mekanik itu kalian langsung mengacu pada sebuah masyarakat pedesaan. Kalau solidaritas organik itu masyarakat perkotaan. Nah, di solidaritas mekanik itu adalah ciri dari masyarakat yang masih sederhana dan belum mengenal pembagian kerja. Kalian udah paham dong kalau kita membicarakan tentang sebuah masyarakat yang ada di desa, itu kalian udah kebayang bahwa rasa solidaritasnya tuh masih tinggi, kasih sayangnya itu masih tinggi, rasa kepeduliannya masih tinggi, empatinya masih sangat tinggi, dan lain sebagainya. Dan kalian sudah pasti paham juga kalau di desa itu pasti pembagian kerjanya belum sespesifik yang ada di kota. Makanya kenapa solidaritas mekanik itu mengacu pada masyarakat pedesaan. Nah, lalu yang diutamakan adalah persamaan perilaku dan sikap. Seluruh warga masyarakat diikat oleh kesadaran kolektif. Jadi, maksudnya kesadaran kolektif itu adalah ketika ada salah satu tetangga yang sakit, maka semuanya akan merasakan kesakitan itu. Beda sama yang di kota. Nah, kemudian kesadaran bersama yang memiliki 3 karakteristik, yaitu keseluruhan, kepercayaan, dan perasaan kelompok, ada di luar warga dan bersifat memaksa. Sanksinya apa? Nah, kalau di desa itu biasanya sanksinya terhadap pelanggaran kesadaran bersama akan dikenai hukuman bersifat represif atau pidana. Jadi, kalau misalnya di desa itu, di masyarakat pedesaan itu, kalau kita tidak bersikap sesuai dengan sikap secara kolektif, maka kita akan diberi sanksi, biasanya berupa pengucilan atau digunjing atau dan lain sebagainya. Nah, sedangkan kalau solidaritas organik itu mengacu pada masyarakat perkotaan, dan sudah jelas kalau masyarakat perkotaan itu adalah masyarakat yang tingkat solidaritasnya itu rendah, di mana egoisnya tuh masih dan sampai saat ini tuh adalah paling tinggi. Jadi egonya tinggi, terus juga pembagian kerjanya udah banyak banget, tidak istilahnya tuh tidak kalau desa itu kan sedikit ya pembagian kerjanya, kalau di kota tuh udah banyak banget. Jadi makanya solidaritasnya itu menurun dibandingkan di desa. Lalu pada masyarakat dengan solidaritas organik, ikatan utama yang mempersatukan masyarakat bukan lagi kesadaran kolektif, melainkan kesepakatan yang terjalin di antara berbagai profesi. Jadi, yang menjadikan masyarakat di kota itu terdapat solidaritas itu bukan gara-gara adanya kesadaran kolektif, tapi karena adanya kesepakatan. Berarti karena karena saya sama-sama butuh, udahlah kita kontrak kerja aja. Makanya solidaritas organik atau solidaritas di kota itu sifatnya sementara, tidak permanen seperti yang ada di desa. Lanjut, ada klasifikasi Ferdinand Tönnies. Nah, kalau si Ferdinand Tönnies ini, dia ngebagi masyarakat itu 2, ada Gemeinschaft dan ada Gesellschaft. Nah, kalau Gemeinschaft ini, itu adalah kehidupan bersama yang intim, pribadi, dan eksklusif. Suatu keterikatan yang dibawa sejak lahir, individu tetap bersatu meskipun tinggal terpisah. Kalau Gesellschaft, itu adalah kehidupan publik sebagai sekumpulan orang yang secara kebetulan hadir bersama, tetapi setiap orang tetap mandiri. Jadi gini deh, kalau kalian pusing, kalau Gemeinschaft itu sama kayak solidaritas mekanik, kalau Gesellschaft itu sama kayak solidaritas organik. Jadi
Kayak misalnya gini, kalau misalnya contohnya nih, mahasiswa Jambi di UI. Jadi semua mahasiswa yang berasal dari suku Jambi yang kuliah di UI, mereka membuat perkumpulan. Kenapa membuat perkumpulan? Karena saya merasa satu suku dengan teman-teman yang di UI yang sama-sama dari suku Jambi, makanya kita buat perkumpulan itu adalah Gemeinschaft. Nah, kalau Gesellschaft itu biasanya adalah Ikatan Pedagang Indonesia. Biasanya mereka itu membuat suatu kumpulan atau suatu kelompok karena atas dasar adanya kontrak gitu. Jadi sama kayak solidaritas organik dan solidaritas mekanik, cuman beda nama aja sebenarnya. Nah, untuk Gemeinschaft ini itu ada 3 pembagiannya. Ada Gemeinschaft by blood, ada Gemeinschaft of place, dan ada Gemeinschaft of mind. Jadi kalau misalnya yang pertama Gemeinschaft by blood itu jadi adalah solidaritas yang didasarkan pada adanya kesamaan darah, jadi adanya keturunan dan lain sebagainya. Kalau Gemeinschaft of place itu biasanya adalah ketika kita tuh berasal dari tempat yang sama atau kampung halaman yang sama atau suku yang sama. Tapi kalau Gemeinschaft of mind itu adalah ketika kita itu punya pemikiran yang sama, punya visi yang sama, dan lain sebagainya. Lalu, kalau Charles Hakuli dan Ellsworth Paris itu ngebagi duanya itu adalah primer dan sekunder. Kalau kalian masih ingat nih materi kelas 10, ada apa tuh namanya primer dan sekunder. Kalau primer itu pasti keluarga, kalau sekunder berarti di luar keluarga. Nah sama kayak ini juga, kelompok primer itu adalah kelompok yang istilahnya kita bergaulnya sangat intim, contohnya adalah keluarga, saudara, teman sepermainan, dan lain sebagainya. Kalau misalnya kelompok sekunder, itu biasanya di luar dari konteks keintiman, kayak misalnya koperasi atau partai politik, atau misalnya ikatan pekerjaan, dan lain sebagainya. Jadi kalau kelompok primer itu ikatannya panjang atau lama, tapi kalau sekunder itu hanya sementara. Nah, lalu ada klasifikasi dari W.G. Samar. Itu ada 2, dari in-group sama out-group. Ini tuh adalah contoh kelompok yang sering kalian jumpai di sekolah aja misalnya, atau misalnya dalam kehidupan kalian bermain. Nah, in-group itu adalah ketika dijumpai sebuah persahabatan, kerjasama, keteraturan, dan perdamaian. Apabila kelompok dalam hubungan atau dalam berhubungan dengan kelompok luar, muncullah rasa kebencian, permusuhan, perang, atau perampokan. Jadi rasa kebencian itu tuh diwariskan dari satu generasi ke generasi yang lain dan menimbulkan perasaan solidaritas. Anggota kelompok menganggap kelompok mereka sendiri sebagai pusat dari segala-galanya atau etnosentrisme. Nah, etnosentrisme itu adalah ketika kita memandang orang yang berada dari luar suku kita itu sebagai orang yang sorry ya, kita tuh nggak sepadan, kita nggak setara gitu. Jadi misalnya gini deh, ketika ada salah satu anggota 10-7, dia masuk ke 10-8. Nah 10-7 itu disebutnya out group. Orang yang ada di 10-8 itu disebutnya adalah in group. Jadi misalnya contohnya misalnya geng-gengan nih, gengnya si A misalnya sama gengnya si B. Nah anggota geng B itu adalah outgroup dari kelompoknya A. Jadi ketika kita merasa bukan anggota dari sebuah geng atau sebuah kelompok, disebutnya adalah outgroup. Kalau kita adalah anggota dari sebuah kelompok, maka kita disebut sebagai in-group. Lalu klasifikasi dari Robert K. Merton itu ada 2, ada membership group dan ada reference group. Kalau membership group itu adalah ya jelas kayak misalnya kita tuh masuk ke sebuah kelompok, kita join ke sebuah grup dan kita jadi member, itu jelas. Pokoknya kalian pasti paham kalau misalnya, iya aku masuk ke sebuah klub nih, klub itu klub motor, klub Korea, klub Jepang, klub anime dan lain sebagainya, dan kalian sudah tercatat sebagai member, berarti kalian membership group. Sedangkan kalau reference group itu adalah ketika ada sebuah kelompok sosial yang dijadikan acuan oleh seseorang secara psikologis sehingga dapat membentuk pribadi dan perilakunya. Misalnya gini deh, ibu misalnya atau ada seseorang nih yang suka sama grup Blackpink. Nah, si orang itu tuh menjadikan grup Blackpink itu sebagai acuan
bagaimana dia bertindak, bagaimana dia berperilaku, bagaimana dia berpakaian, bagaimana dia berbicara, dan lain sebagainya. Itu. Tapi dalam reference group itu ada dua, ada tipe normatif dan ada tipe perbandingan. Nah, kalau kalian masih belum paham, kalian cari sendiri ya apa itu tipe normatif dan tipe perbandingan. Banyak banget, pokoknya cari referensinya sendiri. Lalu, kelompok juga dibagi dua, ada kelompok formal dan ada kelompok informal. Kalau kelompok formal tuh jelas ada struktur organisasinya, ada aturan tegasnya, sehingga kita tuh dalam berhubungan dalam kelompok formal tuh diatur gitu supaya kita menciptakan hubungan sosial yang baik. Sedangkan kalau kelompok informal itu adalah kelompok yang tidak memiliki organisasi dan struktur yang pasti gitu. Jadi karena gara-gara kita sering ketemu, gara-gara kita satu kepentingan yang sama, jadi ya udah kita nggak usah menciptakan sebuah aturan kayak kelompok formal gitu. Lalu yang terakhir itu adalah kelompok okupasional dan kelompok volunteer. Kalau kelompok okupasional itu tercipta karena memudarnya hubungan kekerabatan. Nah, kelompok ini terdiri dari profesi atau pekerjaan yang sama sehingga menciptakan kode etik. Nah, kalau volunteer itu biasanya kalian pasti paham, volunteer itu adalah kelompok dari orang-orang atau anggota yang sama-sama punya pemikiran dan tujuan yang sama. Tapi bedanya kalau si okupasional itu dia punya sorotan atau menjadi sorotan di masyarakat. Sedangkan kalau volunteer itu kelompok yang ya udah sih mereka tuh cuma volunteer, jadi masyarakat tuh tidak terlalu tertarik terhadap volunteer tersebut. Begitu. Jadi banyak banget macam-macam kelompok sosial yang ada di masyarakat dan kalian tuh pasti tahu dan pasti paham, oh ternyata si ini tuh masuknya ke kelompok ini, si ini tuh masuknya ke kelompok itu. Jadi ketika kalian belajar tentang kelompok sosial, kalian paham kenapa dalam sebuah kelas itu pasti ada geng-gengan banyak, dalam sebuah sekolah itu pasti terdapat kubu-kubuan. Kalian pasti paham bahwa sejatinya manusia itu nggak bisa tinggal sendiri, nggak bisa hidup sendiri. Wajar dan sangat wajar ketika setiap orang tuh pasti punya gengnya. Ketika ada orang yang bilang, bu aku mah nggak punya geng, bohong. Karena ya jelas kita tuh pasti hidup butuh orang lain dan kita tuh pasti lebih nyaman dengan orang yang satu pemikiran dengan kita. Dan ketika kita satu pemikiran ya udah saya pengen sama dia aja gitu, nggak mau sama yang lain. Begitu. Nah, pertemuan sekarang itu dicukupkan saja. Jadi semoga bermanfaat si materi tentang pembagian jenis dan bentuk dari kelompok sosial ini. Tugasnya itu adalah kalian pahami materi ini, dalami lebih dalam lagi. Lalu minggu depan atau di pertemuan ketiga kita akan diskusi via Zoom mengenai kelompok ini dan akan ibu kasih tugas juga apa yang harus kalian lakukan di pertemuan selanjutnya gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.